Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Sampurasun, salam sejahtera. Sebagaimana biasa, hari ini kita akan sedikit memberikan apresiasi. Ada sebuah fenomena khusus di tengah-tengah gelombang kaum milenial yang menurut hitungan dari DPT pemilu presiden atau legislatif di Jawa Barat hari ini, dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta yaitu di usia 17 sampai 41 tahun, dan ini cukup potensial dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau Gen Z, ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan, yaitu, dan saya sangat memberikan apresiasi karena itu judulnya menarik, yaitu sebuah lagu spontan yang digagas atau dipersembahkan oleh anak-anak muda, ya kaum milenial itu, dan mereka berprofesi bukan hanya sebagai musisi, tentu punya latar belakang seperti itu, tapi juga dia adalah seorang kreatif di bidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, ya. Pak, sehat. Kang Alden ini. Kita ngobrol-ngobrol berarti nih, Pak. Ya, sore hari gini Kang Alden, saya sengaja mencari Kang Alden sebab loh kok tiba-tiba main musik, lalu apa kasih judulnya Ini presidenku. Ini presidenku, lalu emang kenal sama Pak Ganjar gitu? Belum, Pak. Nah, mudah-mudahan dari fasilitas ini Pak Ganjar bisa melihat lah. Apa yang membuat tertarik? Kan calon presiden banyak katanya di. Benar, untuk pertama kali terima kasih bisa Ya. ngobrol di sini. Jadi saya tuh, makanya Bapak tadi sempat cerita bubur ayam dan lain-lain, itu tuh latar belakang saya, Pak. Ya, Jadi saya tuh pedagang, tapi waktu itu emang saya tuh main musik. Jadi Main musik juga. Jadi ibaratnya pedagang dan musisi lah gitu lah. Ya, Gitu, Pak. Jadi sebenarnya gini, Pak. Alhamdulillah ya, maksudnya dari respon sekarang tuh walaupun baru 2 hari. 1 hari setengah sebenarnya, Pak. Sehari setengah. Jadi baru 2 hari ini ya? Iya, 2 hari kurang, tapi respon tuh alhamdulillah banyak gitu ya, komen, share dan lain-lain. Termasuk Bapak alhamdulillah menemukan saya untuk silaturahmi gitu. Ya karena saya lihat kan rame di Ngelewat ya Pak ya di beranda. Coba gimana tuh lagunya tuh? Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini tuh ini ya? Iya betul. Kasih, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ganjar paling oke. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Saya mendukung garis keras Ganjar. Sekarang dukungan saya dianggap menyurut. Jujur saja, saya memang sempat bimbang dengan dukungan saya pada Ganjar. Tapi itu terutama bukan karena kualitas Ganjar. Tapi kalau Anda tanya, sekarang ini, siapakah yang lebih layak didukung di antara ketiga capres? Saya tetap akan menjawab Ganjar Pranowo. Penilaian saya terhadap Prabowo. Di Prabowo yang jadi masalah adalah dirinya. Saya tidak mungkin mendukung Prabowo
Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Dalam demokrasi, kita harus bicara jujur, terbuka, agar proses politik bisa membawa Indonesia ke tahap yang lebih baik. Saya setidaknya bisa menyebut 6 persoalan dengan Prabowo. Kejahatan HAM-nya di masa lalu, ketidakstabilan psikologis, kedekatannya dengan cendana. Pak Prabowo, saya mohon maaf ya Pak Anies, Pak Ganjar, ketika mengkampanyekan kami adalah pro rakyat, kami adalah pelayan rakyat dan sebagainya, itu masih statusnya masih rakyat. Kan untuk menjadi pemerintahan baru nanti kan, nanti usai pemilu kalau menang gitu ya. Nah, sekarang mereka statusnya apa? Statusnya rakyat. Walaupun ada beberapa di antara mereka yang statusnya adalah pemerintahan, tapi ketika mereka berkampanye untuk tahun depan, di mana mereka sekarang belum menjadi pemerintah itu gitu. Dan kalau misalkan masyarakat sudah ditanamkan bahwa mereka itu adalah rakyat, bahwa mereka itu harus dibela, bahwa mereka itu tetap harus diayomi, bahwa mereka itu tetap harus apa, maka masyarakat kemudian memunculkan mentalitas miskin. Jadi mental miskin itu jauh lebih buruk daripada kemiskinan itu sendiri. Apa yang membuat bangsa ini kaya raya tetapi tidak maju-maju adalah karena sejak dulu pas zaman Belanda, pas zaman penjajahan, kita itu ditanamkan bahwa kalian itu fakir miskin, kalian itu tidak bisa berbuat apa-apa, pemerintahan kami yang kelola karena kalian bahkan tidak akan bisa mengurusi diri kalian sendiri, kalian itu miskin. Nah, itu ditanamkan. Nah, sekarang dilanjutkan bahwa kalian itu fakir miskin, bahwa apa gitu, bahwa kalian tidak bisa berbuat apa-apa, tergantung pemerintahnya. Jadi kalau pemerintahnya solid, hebat, baik, maka mereka akan mengayomi rakyat. Tapi kalau pemerintahnya bebal, rakyat juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang mendapatkan penekanan antara rakyat dengan penguasa. Dikotomi itulah yang akhirnya memunculkan mentalitas masyarakat miskin, mentalitas fakir miskin. Jadi akhirnya apa? Setelah fakir miskin, itu akhirnya memunculkan banyak penyelewengan dan banyak penipuan-penipuan. Akui saja, misalkan banyak orang-orang kaya di Indonesia atau yang sudah mampu di Indonesia, kalau masak pakai gas melon yang untuk fakir miskin. Kalau misalkan Baraya lihat, misalkan pembagian sembako murah atau gratis, itu yang rebutan bisa sampai kayak mau mati gitu, rebutan sikut-sikutan apa segala rupa. Karena padahal banyak di antara mereka tuh yang nggak miskin-miskin amat. Banyak di antara orang-orang yang bersekolah di Indonesia itu sudah punya motor, orang tuanya sudah punya HP, sudah punya apa dan sebagainya, sudah mencukupi, makan minum dan sebagainya sudah cukup, tapi mereka masih aja pakai SKTM, masih pakai bantuan ini itu, minta sekolahnya digratiskan dan sebagainya. Saya ada tuh sekolah di Bandung yang papa mamahnya itu kaya raya karena salah satu pejabat, tapi anaknya itu sekolahnya gratis, dapat subsidi dari pemerintah karena begini dan begitu gitu. Jadi mentalnya fakir miskin gitu. Karena apa? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya kamu kan miskin. Baraya lihat nggak? Kalau misalkan sekarang di pom bensin itu ada fenomena yang sangat unik. Antrian Pertalite itu panjang sekali, Pertamaxnya sedikit sekali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Padahal kan cuman bedanya tuh 2000 tuh Baraya ke Alfamart, ke Indomart aja pasti bayar 2000 gitu ya. Nah, bedanya cuma 2000, tapi yang Pertalite itu panjang, yang Pertamax itu sedikit gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kebanyakan masyarakat kita itu menganggap bahwa 2000 itu hal yang sangat mahal gitu, hal yang besar gitu. Jadi kalau misalkan di tongkrongan gitu ya, ada bapak-bapak yang celepus, aduh ngeluh gitu ya, nggak usah berpikir jauh-jauh lah, nggak usah mikir terlalu dalam lah, karena yang paling penting mah kita besok bisa makan atau enggak. Masih banyak rakyat Indonesia yang kayak gitu, dan dalam kondisi dia nongkrong itu ngudud ngerokok yang harganya sekian ribu sehari itu habis berapa, dan dia bawa motor ke situ, ke tempat nongkrongannya itu, tapi besok makan apa ya, celepus ya, nggak usah mikirin yang aneh-aneh gitu. Jadi mentalitas fakir miskin dijejalkan, terus-terusan ditekankan. Karena apa? Karena setiap kampanye, rakyat kecil kelaparan, rakyat kecil penuh penderitaan, kami digusur, kami dihina, kami diambil harta kekayaannya oleh begini-begini, maka pilihlah kami karena kami. Jadi rakyat itu terus-terusan, kata rakyat itu dijejalkan agar masyarakat semuanya punya mental miskin, agar mereka kemudian mengemis kepada pemerintah-pemerintah, agar pemerintah nanti bisa memberikan bantuan. Kami jadi pahlawannya, saya akan bantu kalian semua, makanya pilihlah saya. Itulah mentalitas yang pada akhirnya hancur, kacau balau. Indonesia sekarang gak miskin-miskin amat, tetapi masyarakat kebanyakan mengakunya miskin. Baraya, tentu saja di Indonesia ada fakir miskin, tetapi fakir miskin itu bukan dijejalkan dengan sebuah gagasan dan doktrin bahwa kalian memang miskin yang harus dibela oleh kami para pahlawan. Bukan seperti itu. Kalau memang di Indonesia ada fakir miskin, maka mereka harus diberdayakan, mereka harus dimandirikan secara finansial dan secara intelektual, sehingga mereka tidak harus jadi pengemis, sehingga
sehingga mereka tidak akan nawar-nawar kalau BBM naik. Karena yang dipikirkan itu bukan soal BBM naik atau turunnya, tetapi mereka mampu enggak untuk membelinya. Dan bagaimana cara agar mereka itu mampu untuk membelinya? Mereka itu harus mandiri. Nah, sekarang kampanye-kampanye sebaliknya. Orang-orang yang miskin itu bukan disuruh mandiri, tetapi disuruh menyoblos calon tertentu, karena calon tertentu pasti akan membantu. Jadi menciptakan ketergantungan antara siapa yang rakyatnya dan siapa yang pemerintahnya. Itu kan jadi masalahnya tuh, masalah besarnya tuh di situ gitu. Coba lihat janji-janji politik yang mereka keluarkan selama ini. Jadi kalau misalkan mereka berjanji itu, mereka mengatakan bahwa BBM akan diturunkan, BPJS akan gratis, sekolah akan murah, ini akan PLN listrik apa segala rupa akan gratis dan sebagainya. Ini kocak beraya. Ini sebenarnya nggak masuk akal. Ini sebenarnya nggak realistis, tapi diterima aja sama masyarakat kebanyakan. Padahal itu adalah salah satu pelanggaran mental terhadap bangsa ini. Nah, kenapa seperti itu? Jadi gini baraya, kalau janji-janji politik bahwa kami akan memurahkan ini, menggratiskan ini dan sebagainya, itu sebenarnya adalah janji politik yang jelas tidak akan terlaksana karena itu tidak rasional. Coba sekarang kita runut logika paling sederhananya. Logika sederhananya. Gini, kita sepakati beberapa premis bahwa bangsa Indonesia kaya raya, luas wilayahnya besar, sumber dayanya banyak, strategis dan sebagainya. Bahwa masyarakat Indonesia itu besar juga, banyak juga, 280 juta penduduk di Indonesia. Dan karena itu memiliki tenaga kerja yang sangat banyak, memiliki potensi yang sangat banyak, kemudian sirkulasi ekonomi juga sangat besar dan sebagainya. Oke, itu. Tapi kenapa kita masih miskin? Kita masih miskin kan? Kita masih miskin, kita belum maju dan sebagainya. Kita sepakati tiga premis itu. Nah, kalau misalkan masyarakat Indonesia itu besar dan sumber dayanya juga besar, tapi masih miskin, maka yang harus dilakukan itu apa? Logika sederhananya yang harus dilakukan itu adalah kita harus membuat sumber daya manusia Indonesia yang melimpah itu bisa mengelola sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Karena itu maka menjadi kaya, gitu kan? Sekali lagi, kalau misalkan Indonesia mau jadi kaya, maka sumber daya manusia yang besar itu harus bisa mengelola sumber daya alam yang besar itu, biar Indonesia bisa maju, bisa kaya. Kita sepakati itu kan. Nah, jadi kalau misalkan kampanye, gimana caranya agar bangsa Indonesia bisa maju? Ajak masyarakat untuk kerja. Ayo masyarakat kita kerja dan sebagainya. Kayak Jepang yang dibom atom, maka kaisar nanya siapa gurunya, karena mereka akan memulai dari awal tentang apa yang harus mereka lakukan untuk kemajuan bangsa gitu. Bukan kemudian masyarakatnya besar, kemudian sumber dayanya juga besar tapi nggak maju, kemudian para politisi-politisi itu bilang, kalian rebahan aja karena ini gratis, itu gratis, ini dimurahkan dan sebagainya. Ya kacau baraya. Harusnya ajak mereka itu untuk sama-sama bekerja. Kenapa seperti itu? Karena pemerintah dan rakyat adalah entitas yang sama dalam demokrasi, gak dibedakan. Jadi ayo kita sama-sama bekerja, bukan biarlah kami yang bekerja, kalian rebahan, kalian ini digratisin, ini digratisin, ini digratisin, ini digratisin gitu. Ya itu kan angin sorga, dan akhirnya apa? Tidak mungkin terwujud. Ya tidak mungkin terwujud. Yang rumah 0% apa segala rupa juga kan gak mungkin terwujud. Karena apa? Karena duitnya sedikit. Kalau duitnya sedikit itu ajak rakyat untuk sama-sama mengelola keuangan, mensirkulasikan duit gitu. Bukan malah ayo silakan rebahan karena kami akan bela kalian. Aku silakan rebahan, BPJS akan digratiskan dan sebagainya. Ya gak seperti itu. Dan ketika pun itu akhirnya bisa terjadi, maka akibatnya apa? Negara makin terperosok, makin hancur. Karena apa? Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun negara malah digunakan untuk memanjakan rakyat. Karena kalian fakir miskin, BBM gak mungkin kan kebeli, makanya BBM kami turunkan. Akhirnya apa? Subsidi BBM. Dan subsidi BBM menjadi salah satu beban negara yang sangat-sangat besar. Seandainya subsidi BBM itu kita jadikan uang untuk riset teknologi, menghasilkan teknologi-teknologi baru, itu akan jauh lebih memakmurkan rakyat. Indonesia bisa bikin mobil, bisa bikin motor, jual ke seluruh dunia. Akhirnya rakyat Indonesia dapat lapangan pekerjaan, masyarakat Indonesia bisa berinovasi, masyarakat Indonesia menikmati gaji yang sangat tinggi. Kan seperti itu seandainya dipindahkan ke riset dan teknologi. Tetapi kita tidak melakukan itu, kita malah memanjakan masyarakat untuk mensubsidi agar BBM-nya murah. Jadi akhirnya apa? Kalau ada bencana alam, berharapnya pada pemerintah. Kalau ada banjir, yang salah pemerintah. Ada dikotomi yang seperti itu, rakyat akan memilih siapa yang akan memanjakan mereka. Enggak baraya, rakyat harus diajak bekerja bersama-sama karena rakyat dan pemerintah itu sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat,
IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.